Halo semuanya, kali ini kami dari kelompok 7 dari kelas X8A akan mempresentasikan tentang model McCulloch-Pitts. Berikut anggota dari kelompok kami, saya Zaidan sebagai host pada presentasi kali ini. Kita masuk ke materinya. Yang pertama, apa itu model McCulloch-Pitts? Model McCulloch-Pitts dikembangkan pada tahun 1943 oleh Warren McCulloch, seorang neurobiolog, dan juga Walter Pitts, seorang ahli logika. Tujuan mereka adalah untuk mengembangkan model matematis yang dapat meniru kemampuan pemrosesan informasi dan pembelajaran dari otak manusia. Model ini terinspirasi oleh struktur dan fungsi neuron biologis yang merupakan sel saraf yang saling terhubung dan mengirimkan sinyal untuk memproses informasi. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik pada model McCulloch-Pitts atau yang biasa disebut juga dengan MCP. MCP memiliki beberapa elemen utama, yaitu yang pertama ada input atau masukan. Nilai input direpresentasikan sebagai nilai biner 0 atau 1. Sinyal input atau masukan ini mewakili informasi yang akan diproses. Kemudian yang kedua ada bobot. Setiap input memiliki bobot yang terkait. Nilai bobot ini akan menentukan pengaruh input tersebut terhadap output dari neuron. Yang ketiga, ada fungsi aktivasi, di mana fungsi aktivasi ini menggabungkan sinyal atau nilai terbobot dari semua input, atau juga bisa disebut dengan weighted sum, untuk menghasilkan output neuron. Fungsi aktivasi yang umum digunakan adalah fungsi step yang akan menghasilkan nilai 1 atau aktif apabila nilai dari weighted sum ini melebihi dari nilai threshold yang ditentukan atau sama dengan nilai threshold yang ditentukan. Sebaliknya, akan menghasilkan nilai 0 atau tidak aktif apabila nilai dari weighted sum ini tidak memenuhi nilai threshold. Yang terakhir ada output. Output neuron adalah sinyal yang dihasilkan setelah menerapkan fungsi aktivasi. Juga tambahan, pada model MCP ini tidak memiliki metode pelatihan khusus. Namun, model ini menggunakan metode analitik untuk menentukan bobotnya. Berbeda dengan model jaringan syaraf tiruan modern yang dapat belajar dari data. Selanjutnya adalah proses komputasi dari model MCP yang melibatkan dua tahap utama, yaitu penjumlahan terbobot atau weighted sum, dan kemudian ada fungsi aktivasi. Pertama ada penjumlahan terbobot. Pertama, neuron menghitung penjumlahan terbobot dari semua inputnya. Caranya adalah dengan mengalihkan setiap nilai input dengan bobotnya dan menjumlahkan hasilnya. Jadi misalkan ada X1 sebagai input 1, W1 sebagai bobotnya, kemudian ada X2 sebagai input 2, dan juga ada W2 sebagai bobotnya. Nah, untuk mencari weighted sum ini, kita kalikan nilai input dan juga bobot. Jadi X1 dikali dengan W1, kemudian X2 dikalikan dengan W2, kemudian hasil keduanya ini dijumlahkan menjadi weighted sum. Yang kedua ada fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini digunakan untuk menentukan output berdasarkan hasil dari weighted sum. Fungsi aktivasi yang umum digunakan akan bernilai 1 apabila nilai dari weighted sumnya ini sama dengan threshold atau lebih besar dari threshold, sedangkan nilainya akan bernilai 0 apabila kurang dari threshold.
kita masuk ke fungsi AND penerapannya. Model MCP bisa kita gunakan untuk mewakili berbagai fungsi logika. Yang pertama, kita coba untuk merepresentasikan fungsi AND. Pertama-tama kita buat dulu tabel kebenaran dari fungsi AND. Fungsi AND akan menghasilkan nilai 1 atau aktif apabila kedua inputnya bernilai 1. Untuk bobot dari masing-masing input untuk pengujian kali ini kita berikan nilai 1. Kemudian kita lakukan kalkulasi untuk mendapatkan nilai dari weighted sum yang tadi. Kalkulasinya seperti tadi. Pertama, nilai X1 dikalikan dengan W1. Kemudian nilai dari X2 dikalikan dengan W2. Kemudian keduanya dikalikan terlebih dahulu baru dijumlahkan. Hasilnya akan seperti ini. 0, 1, 1, 2. Kemudian pada tahap ini kita belum menentukan thresholdnya. Kita lihat lagi. Kita ingin fungsinya itu mengikuti dari tabel kebenarannya, yaitu akan aktif apabila kedua inputnya bernilai 1 atau aktif. Kita lihat di tabel yang ini. Untuk mendapatkan hasil seperti ini, hasil yang kita inginkan, berarti kita dapat menetapkan nilai thresholdnya 2. Nah, kita masuk ke perbandingannya. Kita set thresholdnya 2. Kita bandingkan. Net ini adalah hasil dari weighted sum yang tadi ya. Untuk hasil 0 lebih kecil daripada 2. Artinya fungsi aktivasinya tidak aktif, bernilai 0. Sama juga dengan 1. Kurang dari 2. Jadi fungsi aktivasinya tidak aktif atau bernilai 0. Kemudian yang terakhir, nilai weighted sum-nya 2 memenuhi nilai thresholdnya, berarti fungsi aktivasinya aktif. Dengan demikian, jaringan dapat merepresentasikan fungsi AND dengan tepat. Apakah hanya fungsi AND saja? Kita coba yang lain sekarang, fungsi OR. Tahapannya seperti tadi. Pertama-tama kita buat dulu tabel kebenaran dari fungsi OR. Fungsinya ini berbeda dengan AND, di mana kalau fungsi AND kedua inputnya harus bernilai 1 untuk mendapatkan hasil aktif atau 1. Untuk fungsi OR ini, dia hanya membutuhkan satu input saja yang bernilai 1 untuk menghasilkan nilai 1 seperti ini. X1 dan X2 nilainya 0 karena tidak ada input yang bernilai 1. Kemudian kita lihat di sini salah satu inputnya bernilai 1, hasilnya akan aktif atau bernilai 1 pada tabel kebenaran ini. Dan juga untuk kedua input yang bernilai 1, maka hasilnya adalah 1. Kemudian untuk bobotnya seperti tadi, kita set saja nilainya 1. Kemudian kita lakukan kalkulasi seperti tadi, hasilnya juga sama seperti fungsi AND karena ya memang dikalikan dengan nilai bobot yang sama. Nah, tapi ada perbedaannya dengan fungsi AND yang tadi, di mana thresholdnya. Fungsi aktivasinya seperti tadi. Fungsi akan aktif apabila nilai dari netnya atau weighted sum-nya lebih besar atau sama dengan threshold, dan akan memberikan nilai 0 atau fungsi aktivasi tidak aktif apabila nilainya lebih kecil dari threshold. Kita cek di sini. Untuk fungsi OR ini kita ingin fungsi dapat aktif menyesuaikan dengan tabel kebenarannya. Artinya kita ingin fungsi 3 ini yang
apabila kita teruskan ke fungsi aktivasi akan menghasilkan nilai aktif. Jadi bagaimana kita set thresholdnya menjadi 1. 0 kurang dari 1, 0. Maksudnya fungsi aktivasi tidak aktif karena thresholdnya 1 dan hasil net atau weighted sum-nya 0. Kemudian untuk 3 hasil yang lain memenuhi nilai threshold, artinya fungsi aktivasinya aktif. Dengan ini jaringan dapat merepresentasikan fungsi OR dengan tepat. Selanjutnya implementasinya dengan Python. Pada slide ini adalah implementasi program sederhana berbasis bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk merepresentasikan seperti tadi fungsi dari OR. Yang pertama, baris ini mendefinisikan nama dari program ini OR_MCP yang memiliki 3 parameter, yaitu inputs, weights, dan threshold. Kita memiliki 2 nilai input dan 2 nilai bobot atau weight. Kemudian ada fungsi untuk menghitung weighted sum, yaitu nilainya didapatkan dari jumlah hasil kali input dan bobot. Input dikali weight, di mana nilai dari input dan weight ini didapatkan dari fungsi zip yang disimpan pada bagian ini. Kemudian setelah menghitung fungsi weighted sum, terdapat fungsi aktivasi di mana akan menghasilkan nilai 1 apabila nilai dari weighted sum-nya ini lebih besar atau sama dengan threshold-nya. Selain itu akan menghasilkan nilai 0. Kita lanjut ke penggunaannya. Pada parameter inputs dan weights ada array-nya. Kita dapat menspesifikasikan atau menentukan nilai input dan juga bobotnya. Untuk tampilan kali ini nilai inputnya adalah 0 untuk X1 dan 1 untuk X2-nya. Kemudian kedua bobotnya bernilai 1. Kemudian nilai thresholdnya ditentukan seperti tadi 1. Kemudian di sini fungsi OR_MCP dipanggil dengan argumen-argumen yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu inputs, weights, dan threshold. Kemudian akan disimpan pada variabel output. Pada bagian bawah kode, hasilnya akan ditampilkan dengan menggunakan perintah print untuk menghasilkan nilai input apa saja yang telah dimasukkan dari X1 dan juga X2-nya. Kemudian ditampilkan juga nilai output yang telah disimpan pada variabel output tadi. Kemudian slide ini menampilkan tampilan program ketika dijalankan dengan berbagai input. Untuk merubah nilai input dan bobotnya pada program ini kita perlu merubah kodenya terlebih dahulu. Jadi tidak interaktif langsung diisikan saat menjalankan program, namun harus diedit terlebih dahulu pada kodenya. Kita lihat fungsi OR 0 hasilnya 0, dan juga sepertinya kita lihat ini sudah sesuai dengan tabel kebenarannya. Artinya program dapat berjalan dengan semestinya. Kita sampai di tahap kesimpulan. Yang pertama, model MCP ini pada dasarnya ingin mengikuti cara kerja neuron pada otak manusia. Model MCP ini meskipun memiliki keterbatasan, namun memberikan kontribusi penting dalam perkembangan kecerdasan buatan. Yang kedua, model MCP ini terdiri dari neuron yang memiliki input, bobot, fungsi aktivasi, dan juga output. Model ini dapat digunakan untuk mewakili berbagai fungsi logika seperti yang tadi dicontohkan. Untuk fungsi AND dan juga OR sudah diterapkan pada slide presentasi ini.
Terdapat bobot yang memengaruhi nilai input dan fungsi aktivasi yang menentukan apakah neuron aktif atau tidak. Selesai. Demikian presentasi dari kami. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.